Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini teman-teman, saya akan tukar pengalaman dengan MTSN 1 Probolinggo tentang Adiwiyata, teman-teman. Kebetulan saya berada di Min 1 Probolinggo bagian dokumentasi, teman-teman. Oleh karena itu, saya akan dokumentasikan setiap kegiatan tentang Adiwiyata dan kita ikuti keseruannya seperti apa, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim Adiwiyata dari MTSN 1 Probolinggo selaku pembina kita nanti di tim Adiwiyata Min 1 Probolinggo. Yang saya hormati Ustadz-Ustadzah Min 1 Probolinggo. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap berkumpul di sini belajar bersama tentang Adiwiyata yang menjadi cita-cita kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kita cita-citakan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz-ustazah yang sangat saya hormati, pada siang ini acaranya adalah pembinaan sekaligus pembuatan program kerja. Jadi kita akan dituntun langsung oleh tim dari MTSN 1 Probolinggo tentang penyusunan program kerja Adiwiyata tingkat kabupaten yang akan kita laksanakan dan akan kita kumpulkan dokumennya, yaitu tanggal 3 Desember alias 3 hari lagi. Makanya kemarin sudah kita rembuk bersama dan kita sepakati selama 3 hari ini kita kerja bersama-sama di sekolah. Kita bagi tugas, insya Allah dengan pembagian tugas yang seperti itu, tanggal 3 bukan waktu yang singkat, tetapi insya Allah waktu yang panjang. Tanggal 3 target kita bisa selesai. Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang sangat saya hormati, itu saja pengantar dari saya. Pesan saya hanya satu, tetap semangat dan semangat, karena memang kesibukan ustadz-ustadzah saya tahu sendiri juga harus membuat isi-isi dan soal ujian penilaian akhir semester yang berbasis hot dan masih dalam proses, ditambah lagi baru nyampe 20%, ditambah pekerjaan yang lebih menggairahkan lagi, yaitu Adiwiyata. Yang mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan Allah sehingga kita tetap bisa bekerja secara maksimal. Itu saja dari saya selaku pengantar. Selebihnya saya berikan kepada tim dari MTSN 1 Probolinggo yang sudah Adiwiyata nasional dan akan melangkah ke Adiwiyata mandiri. Terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk berkumpul di sini. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Probolinggo, yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Guru Negeri 1 Probolinggo yang berbahagia, dan juga yang kami hormati teman-teman tim Adiwiyata MTSN 1 Probolinggo yang hadir bersama kami pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kemampuan untuk bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu perintahnya Allah untuk menjaga bumi. Yang kedua kalinya, semoga salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada indahnya agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kami hadir di sini untuk sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu sebenarnya apa sih tentang Adiwiyata. Mungkin sudah bukan hal yang baru ketika kami masuk di sini, suasananya memang sudah sangat menyenangkan untuk belajar. Nah, terus ngapain kok beradiwiyata? Ngapain nambah-nambahi pekerjaan? Sebenarnya ketika madrasah memutuskan untuk mengikuti mendaftarkan diri mengikuti penilaian Adiwiyata Kabupaten atau tingkat yang lebih tinggi, itu sebenarnya kita bukan mengikuti lomba, tapi kita berharap sekolah kita, madrasah kita diberi penghargaan karena kita sudah melaksanakan sistem pendidikan nasional yang berhubungan dengan lingkungan, karena sebenarnya itu adalah tugas kita. Kementerian Lingkungan Hidup hanya membantu memberikan penghargaan. Sebenarnya itu semua kalau penjaringan lihat isinya dari awal sampai akhir itu sebenarnya sudah amanat sistem pendidikan nasional, tugas kita sebagai guru. Apalagi sekarang pun ditiadakan, diganti dengan AKM atau apa. AKM itu kan mengajak siswa peserta didik untuk belajar kalau yang diceritakan oleh Bapak Olga Kursis Kabit Kepala Seksi Kursis Kanwil Pak Sugio itu, jadi kalau mengajak anak mengukur volumenya, yang diceritakan mengukur volume kamar mandi, yaitu ajak anaknya ke kamar mandi, mengukur volumenya beneran, bukan diajak bayang-bayang. Nah, bayang-bayangnya itu maksudnya bagaimana? Ya dikasih panjangnya berapa, hanya tulisan, tapi mereka nggak tahu yang sebenarnya. Yang sebenarnya seperti apa? Nah, belajar yang sebenarnya itu kan ada di lingkungan. Belajar lingkungan itu masuk dalam amanat sistem pendidikan nasional di Adiwiyata. Jadi madrasah yang sudah melaksanakan amanat sistem pendidikan nasional berhubungan dengan lingkungan itu diberi penghargaan. Jadi bukan sekarang geruduk mau Adiwiyata Kabupaten selesai, bukan. Karena yang dibahas di sini dari awal sampai akhir Bapak Ibu, mulai dari perencanaan itu mulai dari apa saja, ya dari RKM, EDM-nya sekolah kita yang dibutuhkan apa, masuk ke RKM-nya, masuk ke RKAM-nya, itu semua ada di sini. Jadi kita menyiapkan dokumen ini sama dengan kita menyiapkan dokumennya akreditasi. Jadi
apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian siapakah pelaksana? Ya kita. Yang diinginkan pemerintah kan membudayakan itu mulai dari anak didik, bukan hanya moro-moro tiba-tiba dan lain sebagainya, bukan. Tapi itu sudah bukan sulapan tiba-tiba aja besoknya hilang, bukan. Tapi memang betul-betul kita mendidik. Kalau penjenengan kan mendidiknya agak lama, 6 tahun. Jadi anaknya masih kecil, masih nggak tahu bagaimana mendidiknya lebih mudah. Kalau kami didiknya 3 tahun. Datang dengan background bermacam-macam, kita didik. Cuma 3 tahun, habis itu mereka lulus, besoknya lagi masuk lagi dengan yang macam-macam lagi. Tapi ya memang itu harus kita lakukan. Mendidik memang bagian dari tugas kita kan gitu. Kemudian tahapannya apa? Mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan juga pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. Perencanaan itu sama dengan perencanaan kita di sekolah. Yang pertama pasti membentuk tim adiwiyata yang sudah di-SK-kan oleh Bapak Kepala Madrasah. Kemudian menyusun gerakan PPLHS ini 4 tahunan. Kalau 4 tahunan kita ada RKM ya, yang 4 tahunan. Yang tahunan ada RKM. Kemudian berdasarkan identifikasi potensi dan masalah lingkungan yang ada di sekolah, ini juga sumbernya nanti dari EDM kita. Kalau ini EDS karena dia basisnya sekolah kita, dari EDM kita. EDM kita itu sekolah kita itu apa sih yang dibutuhkan, apa yang nggak ada. Misal kalau dari sisi sarana, oh ternyata di sana itu kalau hujan banyak air yang di situ, berarti butuh dikasih resapan, dikasih biopori, sanitasinya kurang pas atau bagaimana. Nah itu kan perlu direncanakan. Kemudian disahkan oleh kepala madrasah, diintegrasikan dalam dokumen 1 KTSP, RPP, bahan review untuk RKAS dan RKJM. Ini melibatkan siapa? Kepala madrasah, boleh dewan pendidik, komite peserta didik, dan masyarakat yang ada di sini. Masyarakat bisa wali murid, kalau di sini paguyuban nanti ya. Ya ini contohnya rencana gerakannya itu hampir mirip dengan RKM, nanti ada di situ Pak. A few moments later. Yang tahunan. Kemudian, nah ini pelaksanaan. Yang RPP terintegrasi lingkungan. Jadi RPP yang Bapak Ibu punya itu harus ada yang sudah terintegrasi lingkungan. Iya. Enggak apa-apa. Kan cuma butuhnya itu 1 guru, 1 KD. Mau guru kelas, mau guru mapel, nggak masalah. Yang penting 1 guru membuat RPP berbasis lingkungan 1 KD. Jadi pelaksanaannya dimulai dari pembelajaran mapel. Bahasa Inggris? Iya. Bukan mapel, basisnya guru. Iya, basisnya guru. Misalnya penjenengan ngajar 2 mapel karena guru kelas atau tematik, penjenengan pilih yang paling mudah untuk diintegrasikan ke lingkungan. Gak wajib, jadi jangan memaksa. Kalau susah ya jangan dipaksa untuk diintegrasikan. Tapi saya kira kayak di kami, saya nggak tahu kalau di MI, kayak di kami di MTS itu pelajaran bahasa Indonesia sudah temanya teks prosedur, di buku sudah ada teks prosedurnya itu tentang pembuatan biopori. Nah itu kan sudah integrasi ke lingkungan, amanat di bukunya sudah seperti itu. Di buku iya yang ini, karena sekarang ya memang pembelajaran lingkungan itu ya memang sudah amanatnya sistem pendidikan nasional kok harus dilakukan. Kemudian pembiasaan diri mengintegrasikan kepada penerapan PRLH. Ini boleh nanti pakai Pokja. Ada kalau di kami punya bank sampah. Bank sampah itu gampang kok Bu, penjenengan didirikannya nggak usah pakai uang yang besar-besar, yang penting administrasinya ada. Terus per kelas kalau
kami dikasih buku tabungan, nanti kalau misalnya buku tabungan kami bantu mintakan kelasnya berapa kelas, per kelas punya buku tabungan, satu kelas setor donasi sampah botol, gelas didonasikan, dikumpulkan di kelas. Nanti kalau di kami per minggu setor ke bank sampah, ditulis mereka punya tabungan, nanti kalau sudah banyak uangnya dikembalikan jadi kas kelas. Seperti itu kalau bank sampah. Kemudian punya composting, pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ada organik, ada anorganik. Kalau anorganik pengelolaannya kita pakai recycle atau kita pakai eco-brick. Tapi recycle itu yang terakhir, yang harus kita lakukan. Pertama adalah mengurangi dulu, menggunakan kembali, baru kita mendaur ulang recycle. Kemudian ada kompos, di kami ada rumah kompos. Saya lihat di sini kan lingkungannya masih tanahnya banyak, boleh menanam toga. Toganya bisa dimanfaatkan kalau jumlahnya banyak. Kayak kami nanam laos itu dari sudah nggak tahu tahun berapa. Suatu saat pernah dilihat itu ternyata sudah banyak. Akhirnya ya meskipun dijualnya ke guru-guru sendiri bisa terjual. Sekarang kami lagi nanam sayur. Ya kemarin nanam sayur apa? Kalau saya bilangnya gambas, lakir itu ya yang beli ya guru-guru sendiri. Pastinya lebih sehat, organik. Nggak pakai disemprot apa. Kemudian ini masih sawi atau apa, masih di sekolah masih seperti itu. Nanti yang beli siapa? Ya guru-guru. Mahal ya agak mahal. Nanti bilangnya gini, kosok segini saya beli di pasar harganya 1.500 kok di sini 2.000. Organik loh. Saya bilangnya gitu. Sambil bantu uangnya untuk apa? Dikembalikan lagi untuk beli bibit, untuk beli kompos dan sebagainya. Ya dikembalikan ke situ biar pokoknya itu bisa hidup. Jadi nggak usah yang jangan dibayangkan yang ya memang kalau ini dokumennya dahsyat memang kalau dokumennya Bu. Jadi kemarin ketika Pak Hugo ini datang ke sekolah, saya kaget banget. Kok nggak dari kemarin sih Pak kesininya? Saya bilang kalau dari kemarin kan masih banyak waktu. Akhirnya ini punyanya kami, saya kasihkan. Monggo dicek. Punya kami seperti ini yang cocok silahkan diambil. Misalnya ini yang ditiru saja nggak apa-apa. Terus lagi Bu, per kelas harus ada tata tertib. Itu kan sudah kebutuhan sebenarnya tanpa adiwiyata pun. Sekolah kelas ada tata tertib, ada strukturnya, itu kan sudah kebutuhan. Di sekolah ada Garuda Presiden, itu kan sudah lazimnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini membantu kita kalau kami merasakan melengkapi administrasi. Ketika kita mau akreditasi, KPSP dokumen 1 kita matang, dengan adanya ini kita punya. Habis itu ditanya lagi EDM-nya ada, kan tinggal masukkan EDM yang berbasis lingkungan, tinggal masukkan ke EDM yang punyanya madrasah itu. Terus penerapan PRLH untuk masyarakat sekitar sekolah dan daerah ini juga sekarang mintanya juga sampai ke masyarakat. Membentuk jejaring kerja dan komunikasi, saya kira menjenengan kan membentuk jejaring kerja. Jadi sekolah ini MOU-nya dengan siapa saja, dengan puskesmas, kan puskesmas pasti kesini kan, buat aja MOU dengan mereka. Misal wali murid ada yang punya kelompok tani, ya MOU aja dengan wali murid yang punya kelompok tani. Kemudian di sini ada walinya yang dari POMI, ya MOU aja sama POMI. Lumayan loh Bu, kita dapat narasumber gratis. Kalau kan kemarin sudah dapat juga KS-nya diisi, kan lumayan. Kita nggak usah di sekolah, nggak usah mengandalkan, tapi sekolah kita jadi bagus. Kemudian di sini kayaknya punya kolamnya diisi apa Pak? Lele? Nila. Oh nila, nah itu kan nanti bisa dimanfaatkan. Mungkin sebagian digoreng sendiri, makan-makan Bapak Ibu, sebagian lagi ada yang terjual. Kemarin kita buat abon lele. Ya, jadi inovasinya itu boleh produk makanan yang bahannya ada di
Selain produk makanan apa? Kalau kami sabun, kalau di kami ya Pak, yang banyak misalnya menjenengan untuk konservasi air membuat apa untuk konservasinya air atau konservasi energi buat panel surya sederhana monggo. Jadi saya kira itu semua bisa kita lakukan. Hanya satu Bu yang paling saya kira di setiap kegiatan kekompakan. Tanpa kekompakan nggak ada apapun apapun kegiatannya, saya kira kekompakan. Kami juga baru bangun karena ya sama-sama Ibu, kita baru pandemi 2 tahun sekolahnya ditinggal. Meskipun gurunya masuk, tapi kan nggak ada kegiatan. Hampir semua pokja mati. Akhirnya apa yang kemarin kita lakukan, kita adakan aja lomba. Penilaiannya kita datangkan dari luar, dari POMI. Jadi kita adakan lomba. Lombanya kebersihan kelas. Kalau di sini kan punya paguyubannya bagus, ya itu manfaatkan. Kemudian pokjanya juga dilombakan, koordinator pokja juga dilombakan mereka di ini. Kami sebagai tim, kami mikirnya kayaknya teman-teman ini ogah-ogahan deh, kok nggak ada gregetnya, nggak ada rasan-rasannya di kantor, cuma diem. Oh karena mau PKG mungkin, karena masih PKG. Sudah selesai lama-lama begitu besok penilaian Bu, sekitar tim itu kaget. Ya Allah, ternyata teman-teman itu kompaknya bukan main moro-moro. Sudah pokja ini bagus, pokja ini bagus, ini bagus. Kelas juga begitu, wali kelas saling berlomba-lomba untuk memperbagus kelasnya sendiri-sendiri. Saya kira kok bisa. Jadi Bapak Ibu saudara semua, tadi sudah sempat saya sharekan pembagian pokja dan deskripsi tugasnya masing-masing. Nah, tadi malam juga sudah saya share di grup dan disuruh mempelajari tugasnya masing-masing. Dan sekarang mumpung ada yang sudah berpengalaman, monggo ditanyakan tugasnya Bapak Ibu itu apa saja, yang perlu disiapkan juga apa saja. Jadi itu saja, mungkin langsung ditanyakan. Jadi kita langsung tanya jawab. Setelah ini kita sudah punya gambaran tugas kita itu apa, yang harus kita buat apa, dan hari Jumat sudah selesai semua. Itu monggo disilakan dari siapa dulu dan pokja apa, di pokja apa, langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung saja saya mendapatkan tugas di pokja konservasi air. Saya ingin bertanya untuk masalah kolam ikan ini. Itu kolam apakah bisa dikasih ikan hiu? Koi. Sedangkan ikan koi itu kan harus ada sirkulasi air, harus mengalir. Untuk ikan lele ini kan harus tempatnya harus besar. Kan yang di kolam itu sudah ada nilainya. Itu gimana? Dan program kerjanya gimana? Konservasi air itu kan isinya sebenarnya tentang penghematan air. Kita menggunakan air kembali, sehingga misal penjenengan tadi saya lihat di sana ada tempat cuci tangan, itu kayaknya buangnya langsung ke taman. Nah, itu termasuk konservasi air, memanfaatkan air kembali.
Kalau nanti dilihat di ininya Pak, kalau sudah di-share di petunjuk ini juga di bukti pemenuhan di kuesionernya, itu di situ sudah ada folder tersendiri konservasi air. Misal ada, karena kalau di daerah pegunungan kan pakai air tanda hujan, nah untuk menyiram kembali itu konservasi air. Kalau di kami, kolam ikan punya kami itu dulu disambungkan dengan limbah bekas sisa wudhu gitu, itu konservasi air rumah gitu. Masuk Bu. Kami punya konsep, pernah membaca tentang kegiatan adiwiyata yang kami garap walaupun belum maksimal, itu memang sasarannya tidak dibuang sia-sia Bu. Sama di kolam itu sengaja kalau tanaman itu ingin berbuah nyambung, ya tidak pernah berhenti, itu harus selalu basah. Nah, jadi jangka panjangnya konsep saya itu memang ke sana. Jadi yang seperti di kolam juga ya, ada indikator yang kedua saya itu untuk tanaman di sampingnya, sehingga yang di sebelah utara itu buahnya tidak pernah berhenti, tanaman belimbing itu tidak pernah berhenti. Sambil lalu saya juga membuktikan di Ustadz teman saya ini mangganya, karena di air terus di rumahnya Ustadz Isudin itu saya wawancara dengan beliaunya, tidak pernah berhenti juga katanya buahnya, sehingga saya punya ide-ide seperti itu. Ini saya juga punya konsep tempat pencucian tangan juga begitu Bu. Pencucian tangan ini saya juga begitu. Ini saya butuh 6 bulan konsep ini, sehingga tujuan saya memang untuk perairan, tanaman, rumput dan lain-lain. Cuma karena memang pada waktu itu terus terang saya sampaikan Bu, karena memang faktor kita butuh uang operasional, alhamdulillah ada pertolongan malaikat kecil Ustaz Indi yang sigap, tidak sesuai dengan gambar tapi sudah terpasang karena mendesaknya COVID ini. Alhamdulillah. Sebenarnya sudah konsepnya itu di atas rumput, tapi uangnya dari mana? Harus tukangnya sekian hari. Akhirnya itu bukan tukangnya ini Bu, tukangnya proyek dipindah sekian hari oleh Ustadz Bindi, alhamdulillah tergarap tanpa harus mengeluarkan uang jutaan. Jadi itu langsung. Dan kolam itu juga begitu Bu. Saya punya kepentingan, umpama tidak ada kolam, itu tidak bisa tertolong tanaman itu, karena teman-teman karena sibuk di kelas lupa nyiramnya, terus karyawannya juga lupa nyiramnya, gitu. Itu pun tidak disiram yang dekat dari kolam itu. Pertumbuhannya luar biasa. Itu memang ke sana tujuan saya. Terima kasih. Iya Pak, itu konservasi air. Jadi nanti kalau ngakalinya kasih selang aja yang bisa nyampe ke taman, itu aja. Ini kan sudah tinggal, kita butuh dokumen cepat tinggal 3 hari. Jadi terus yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, tanaman yang di dekat kolam tidak berhenti berbuah, dibuat aja tulisan Pak, itu kan jadi inovasi PRLH. Jadi tertulis, kita maunya memang terdokumen, jadi tertulis ininya apa, pengamanannya sekian bulan, faktornya apa saja, nanti bisa digunakan untuk inovasi PRLH. Jadi bisa bimbing itu tidak pernah berhenti. Iya, jadi nanti bisa di seperti penulisan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tetap semangat, kerja dan kerja. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahir wa batina wa taj'aluna bi ibadati wa tahshuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa akhirana wa ala rasul salim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra shalatan tubashshiruna biha fi dunyana wa akhirana wa ala alihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.